Konsep yang kita perlu ngerti tentang dunia cryptocurrency, kenapa ini terjadi semuanya, kita harus tarik balik dulu ya. Kita harus ngerti tentang konsep dari uang itu sendiri. Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya satu ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih satu ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel tuker satu ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama satu rumah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tukar untuk rumah ini, ya kan? Jadi di situ nggak cengli. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, mungkin proses transaksinya lama, dan begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Uang itu kan adalah transfer antara value. Transfer antara value. Barter kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value-nya ini lebih jelek dibanding yang baru, dia cepat untuk pindah. Habis dari pertama kali barter, kita coba untuk pakai kerang gitu. Tapi teknologi makin tinggi, kita makin banyak explore di laut, ternyata kerang itu banyak gitu kan. Nggak langka lagi, jadi nggak bisa pakai kerang, orang tinggal ngambil kerangnya. Jadi nggak adil. Jadi transfer antara value ini ya itu banyak berubah-ubah dari awal barter ya kan, kita lihat ada uang dari kerang, kita lihat uang dari garam, kita lihat akhirnya uang kertas pertama kali di dinasti Song Cina dan akhirnya sampai ke uang kertas di Eropa ya. Nah awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith namanya. Jadi mereka itu yang ibaratnya ngelebur-lebur emas, yang bikin emas ya. Tapi mereka sangat cepat sadar. Jadi gini, awalnya uang kertas adalah misalnya gue punya emas nih 100 gram gitu. Gue kasih lu kertas bukti bahwa lu punya emas di gua nih. Gue pegangin emasnya, lu ambil kertasnya bahwa lu punya emas ini. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Tapi seiring berjalannya waktu manusia kan serakah. Nah orang-orang para yang bikin emasnya ini mikir, kalau gue bohongin dia gimana ya? Jadi gue bilang aja ini kontrak emas 100 gram kan kertas doang, emasnya nggak usah ada. Tapi gue bilangnya gue punya semuanya di sini. Jadi misalnya emasnya 3 kilo, kertas yang keluar itu 5 kilo. Terjadilah yang namanya inflasi. Ya. Jadi nilai kertasnya ini akhirnya lama-lama turun karena emasnya tuh nggak beneran ada. Nah uang kertas ini dari zaman tadi ya Eropa tahun 1600 sampai ke 1971 itu selalu diacukan kepada emas. Dimana kalau ada uang kertasnya ada emasnya. Sampai 1971 Presiden Nixon itu pecahin ya namanya the gold standard. Dimana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value.